kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan nge-reaction perjuangan tentara Uni Soviet melawan Jerman Nazi. Ya, ini lagi sih ya. Kalau yang waktu itu di pertempuran di Brest Fortress di Belarus yang merupakan bagian itu negara bagian Uni Soviet ya. Nah, dan kalau yang ini nggak tahu nih di mana ya. Pokoknya kita tonton aja dulu ya. Sabar. Wait. Oke, lanjut ya. Waduh. Katyusha ini. Pokok yang tadi tuh yang bomnya tuh kayak bom Katyusha ya. Mirip ya, mirip dong. Tapi ya belum tentu itu Katyusha. Oke, ini baru mulai. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Gray Film. Kali ini kita kembali membahas film Perang Dunia Kedua dengan judul The Last Frontier, sebuah film perang Rusia yang dirilis tahun 2020. Film berdurasi selama 2 jam lebih ini diangkat dari kisah nyata, berkisah aksi heroik prajurit muda Uni Soviet di luar Moskow pada Oktober 1941. Akibat kekurangan pasukan, sekitar 3.500 prajurit Uni Soviet berumur sangat muda dan juga belum siap secara ilmu maupun mental dikirim untuk bertempur ke medan perang dan melindungi daerah barat daya negara Uni Soviet dari serangan Barbarossa Nazi Jerman yang sedang menuju ke Moskow. Tokoh utama kita yaitu Alexander Lavrov, seorang prajurit artileri muda yang sedang belajar di sekolah militer Poldoks. Begitu juga dengan Dmitri, sahabatnya Alex.
Quen Web Dev. Build a professional website in 5 minutes. Log into Begitu juga dengan Dimitri, sahabatnya Alex. Untuk latar waktu film ini berada di Moskow pada tahun 1941, di mana Nazi Jerman bersama sekutunya menyerang Uni Soviet secara mendadak menggunakan tank lapisan baja. Dan pertempuran ini dikenal dengan The Battle of Moscow. Film diawali dengan memperlihatkan sekumpulan prajurit pelajar artileri sedang melakukan latihan di sekolah pelatihan dasar artileri dan juga infanteri yang berada di distrik Poldoks, Moskow. Saat itu salah satu prajurit muda bernama Alexander Lavro yang memiliki bakat dalam membidik, namun ia suka bercanda. Dalam pelatihan ini, ia melakukan perbuatan yang nakal. Apalah, kok gak nakal weh. Akibat perbuatannya itu, ia mendapat teguran dari sang kolonel yang bernama Ivan Tribitsky. Namun ia beruntung karena salah satu sahabatnya bernama Dimitri menolong Alex dari kemarahan kolonel dengan memberikan penjelasan tentang kejadian tersebut. Третье попадание было в верхнюю часть башни. Снаряд рикошетирует, цель не поражена. Через 3 месяца. И будете командовать людьми старше себя. Setelah latihan selesai dan ketika sedang istirahat, Alex dan Dimitri melihat seorang gadis cantik dari taruna medis yang bernama Masya. Masya adalah teman Dimitri sewaktu mereka masih kecil. Alex dan Dimitri sama-sama jatuh hati ke Masya. Mereka berdua pun membuat kesepakatan untuk tidak melakukan pendekatan ke Masya dan membiarkan Masya yang akan memilih salah satu dari mereka. Давай так договоримся. Ну что, уговор? Уговор. Malam harinya, Alex yang memiliki sifat nakal, ia malah melanggar kesepakatan yang baru ia buat dengan Dimitri. Ia malah diam-diam nekat masuk ke ruangan medis di mana Masya berada dan menyelipkan sekuntung bunga ke tangan Masya yang sedang tertidur. Tak lama kemudian, sang dokter masuk ke ruangan itu karena ia mendengar suara langkah kaki dari ruangan Masya. Masya pun terkejut dan terbangun. Ketika sang dokter berbicara sedikit tentang bunga yang dipegang Masya, Alex pun yang sedang bersembunyi tidak sengaja menyenggol keranjang botol di dekatnya. Tapi beruntung sang dokter yang mengira kalau orang yang bersembunyi itu adalah kekasih Masya, sang dokter mengerti dan memilih keluar dari ruangan itu. Ketika sang dokter sudah keluar, Masya menghampiri Alex yang sedang bersembunyi. Masya bukannya marah, ia malah merasa senang. Ternyata selama ini Masya juga menyukai Alex. Setelah menerima serangan kemesraan dari Masya, Alex kembali ke tempat tidurnya. Namun Dimitri yang saat itu belum tidur mengetahui kalau Alex baru saja menemui Masya. Karena sudah melanggar kesepakatan dan terbakar api cemburu, Dimitri pun sangat marah dengan Alex, sehingga mereka berdua pun berkelahi. Udah. Karena keributan itu membuat mereka berdua mendapatkan hukuman dari seorang letnan bernama Alyoskin. Mereka berdua akan dipenjara selama 5 hari. 5 суток гауптвахты. Каждому. Salah satu pesawat pengintai Uni Soviet yang sedang terbang di jalur Warsawa melihat konvoi kendaraan lapis baja tentara Nazi yang sedang bergerak menuju Moskow. Setelah mengambil foto konvoi tentara Nazi dari udara, pesawat pengintai Uni Soviet kembali ke markasnya. Foto itu diserahkan ke markas pusat di distrik Moskow. Melihat foto itu, Kolonel Ivan diperintahkan untuk mengerahkan para prajurit muda ke medan pertempuran untuk menahan konvoi Jerman tersebut. Karena hanya prajurit muda itu satu-satunya bantuan yang ada di kawasan tersebut. Kolonel Ivan juga diperintahkan pergi ke perbatasan Ilyinsky untuk bergabung dengan pasukan yang ada di sana dan menyiapkan pertahanan di desa Eleskoy. Karena menurut informasi, konvoi tentara Jerman akan melewati daerah tersebut dan membawa lebih dari 300 tank untuk operasi Barbarossa. Kolonel Ivan diminta juga untuk menahan para tentara Jerman tersebut setidaknya selama 5 hari sebelum bala bantuan tiba. Setelah itu, Kolonel Ivan kembali ke Poldoks dan memberitahu tentang strategi kepada taruna dan para komandan di sekolah tersebut.
Kolonel Ivan berkata mereka akan dikirim ke medan pertempuran. Alex dan Dimitri yang masih ditahan hanya bisa mendengar perintah sang kolonel dari balik jeruji besi. Masya yang mengetahui kalau Alex sedang ditahan, ia memberitahu Alex kalau dia akan diterjunkan ke medan pertempuran. Kolonel Ivan menjelaskan kepada komandan kesatuan bahwa mereka harus segera ke perbatasan Ilyinsky dan bergabung dengan pasukan Kapten Starhawk. Kolonel Ivan meminta Letnan Alyoskin untuk menempatkan Alex di garda depan, karena menurut Kolonel Ivan, Alex memiliki kemampuan dalam hal membidik. Kini Alex dan Dimitri pun dibebaskan dan akan ikut ke medan pertempuran. Alex dan beberapa prajurit muda yang terpilih diberangkatkan lebih awal menuju garda depan. Sementara para taruna lainnya akan menyusul bersama Letnan Alyoskin. Di tengah perjalanan, secara tiba-tiba pasukan Letnan Alyoskin mendapat serangan udara dari pesawat Jerman. Mah, coba jelasin ini, foto-foto yang... Akibat serangan itu, beberapa kendaraan beserta amunisi terbakar dan salah satu taruna tewas di sana. Ketika hampir sampai di tujuan, pasukan Alex harus berhenti karena ada beberapa warga berada di jalur mereka yang sedang membawa sebuah gerobak yang mencurigakan. Saat Letnan melihat senjata yang disembunyikan di gerobak, mereka langsung menodongkan senjata kepada warga itu. Namun ternyata, para warga itu adalah kelompok Kapten Starhawk. Kelompok Kapten Starhawk sengaja melakukan penyamaran menjadi warga desa untuk menangkap para penyusup yang berpura-pura menjadi bagian dari mereka. Kapten Starhawk mengira kalau pasukan Alex adalah pasukan penyusup yang menyamar. Namun untungnya, salah satu prajurit Kapten Starhawk mengenali Alex yang berada di sana. Karena itu, Kapten Starhawk mempercayai kalau pasukan Alex adalah bagian dari mereka. Keesokan harinya, pasukan Alex yang sudah bergabung dengan pasukan Kapten Starhawk menyiapkan posisi di jalur dan menunggu kedatangan pasukan Nazi yang akan melewati kawasan itu. Ketika pasukan Nazi melintas di depan mereka, mereka langsung melancarkan serangan. Para taruna beserta pasukan Kapten Starhawk berhasil memenangkan pertempuran itu. Namun mereka juga harus kehilangan beberapa taruna. Di perbatasan Ilyinsky, para taruna di bawah pimpinan Letnan Alyoskin akhirnya tiba di Warsawa Highway. Alex, Kapten Starhawk, dan para taruna lainnya kembali bertempur melawan pasukan Nazi Jerman. Alex dan para taruna lainnya terus berjuang dan bertahan melawan serangan para tentara Jerman yang selalu berdatangan, sehingga pertempuran itu berlangsung selama 5 hari. Mereka yang terus mendapat serangan tembakan dari tank membuat kesulitan untuk maju. Namun berkat bantuan divisi tank ke-17 yang saat itu akan menuju Borov, pasukan taruna berhasil memenangkan pertempuran di kawasan Warsawa. Di perbatasan Ilyinsky, para perwira memutuskan akan membubarkan para pasukan taruna yang ditempatkan di garda depan. Karena menurut informasi, bantuan dari markas pusat akan datang terlambat. Dan karena hal itu, mereka akan menghadapi pasukan Nazi Jerman yang akan melewati perbatasan Ilyinsky. Di tempat lain, Alex dan Kapten Starhawk dan beberapa taruna lainnya masih bertempur dengan para tentara Jerman. Dalam pertempuran itu, Alex terkena serangan dari tentara Jerman. Setelah pertempuran itu, para taruna yang berada di garis depan akhirnya dibubarkan. Alex yang terluka parah harus mendapatkan perawatan. Dan yang merawatnya saat itu adalah Masya. Di pagi harinya, di garis pertahanan pertama perbatasan Ilyinsky, para pasukan infanteri yang bersiap-siap di parit pertahanan mendapatkan serangan brutal dari pesawat Jerman. Jerman berhasil menghancurkan garis pertahanan pertama di Ilyinsky. Banyak prajurit infanteri yang tewas dalam serangan itu.
Pada serangan berikutnya, Jerman menggunakan tank lapis baja mencoba menerobos benteng pertahanan Uni Soviet di Ilyinsky. Di tempat lain, Kapten Starhawk dan beberapa anak buahnya melakukan pengintaian ke base camp pasukan Jerman di dekat desa Ilyinsky. Di sana Kapten Starhawk memberikan titik koordinat ke salah satu anak buahnya untuk disampaikan kepada perwira yang berada di perbatasan Ilyinsky. Setelah mendapatkan informasi dari Kapten Starhawk, karena diketahui pasukan Nazi Jerman akan menguatkan serangan dengan mengarahkan tank lapisan baja dengan jumlah yang sangat banyak. Aku mandi jam 10. Perwira sepakat untuk menggunakan senjata andalan mereka, yaitu Katyusha. Keesokan harinya, peluncuran roket Katyusha mulai dioperasikan, dan setelah semua persiapan selesai, serangan senjata andalan Uni Soviet pun langsung diluncurkan. Wah, ini bener nih Katyusha nih. Wesh. Serangan itu berhasil menghancurkan persenjataan dan markas Nazi Jerman di dekat desa Ilyinsky. Para pasukan Uni Soviet dan para taruna yang melihat serangan itu dari kejauhan bersorak gembira. Kapten Starhawk dan anak buahnya berhasil menangkap 2 tentara Jerman. We live in a world with too many apps, too many feeds, and too many places to follow the creators we love. But what if there was just one place? This is Socialboard, the #1 all social media follow app, where you can find all your social in one. Menangkap 2 tentara Jerman, dan saat itu Kolonel Ivan menginterogasi 2 tentara itu. Dari interogasi tersebut mereka mendapatkan informasi bahwa pasukan Nazi Jerman akan menyerang desa Bolhaya dalam beberapa hari lagi. Tidak hanya Nazi Jerman juga sedang mengumpulkan pasukannya sebanyak mungkin di dekat desa tersebut. Pasukan infanteri yang berada di garis pertahanan pertama di Ilyinsky kembali mendapat serangan dari pasukan Nazi Jerman. Mantap bos. Pasukan Jerman menggunakan bom asap untuk bergerak maju ke pertahanan pasukan infanteri, dan pertempuran jarak dekat pun terjadi. Pasukan infanteri Uni Soviet berhasil mempertahankan kawasan mereka, namun banyak dari mereka yang tewas dalam pertempuran itu. Di garis pertahanan ketiga perbatasan Ilyinsky, Masya menemui Dmitri yang akan diberangkatkan bersama taruna lainnya ke desa Bolhaya. Masya mendoakan Dmitri yang akan pergi ke medan pertempuran agar bisa kembali dengan selamat. Begitu juga dengan Alex yang mendoakan Dmitri agar kembali dengan selamat agar bisa melanjutkan persaingan mereka untuk merebut hati Masya. Не подумай ничего. Что называется, в одной песочнице выросли. Нас так и звали все время. Наш уговор был нечестным. Да ладно. Вот вернешься и поговорим. Pasukan Nazi Jerman mulai merencanakan di dekat Bolhaya. Dalam pertempuran itu, pasukan Soviet berhasil dikalahkan oleh pasukan Nazi Jerman. Hanya Dmitri yang berhasil selamat dalam pertempuran itu. What the? Kolonel Ivan mengunjungi para taruna yang terluka dalam beberapa pertempuran sebelumnya. Kolonel meminta para taruna yang terluka untuk kembali pulang ke Poldoks. Dan malam harinya, para taruna terluka akhirnya akan dipulangkan. Dan yang masih sehat akan tetap ikut bertempur. Namun Alex yang terluka tetap ingin ikut bertempur. Alex meminta Dmitri membantunya bersembunyi sementara untuk melepaskan perbannya agar dia tidak dipulangkan.
Подожди. Блядь, Вась. Setelah itu, Alex, Dimitri, dan para taruna lainnya tiba di garis pertahanan Ilyinsky. Alex ditempatkan di garis pertahanan ketiga yang dipimpin oleh Letnan Shapovalov. Sedangkan Dimitri ditempatkan di garis pertahanan kedua, di bawah pimpinan Letnan Alyoskin. Tidak lama kemudian, terlihat rombongan tank yang berbendera Uni Soviet tiba di sana. Para taruna yang melihatnya pun bersorak gembira karena mereka pikir rombongan itu adalah bantuan yang mereka tunggu. Tapi Alex menyadari kalau rombongan tank itu ternyata adalah tank Nazi Jerman yang menyamar menjadi tank Uni Soviet. Dan pertempuran pun kembali terjadi. Di tengah pertempuran itu, sang atasan meminta bawahannya untuk memberitahu ke semua komandan dan para taruna kalau misi mereka telah selesai. Karena bantuan dari markas pusat telah tiba, mereka semua diperintahkan untuk mundur. Kabar itu dengan cepat sampai ke garis pertahanan ketiga, namun pasukan Letnan Alyoskin yang berada di garis pertahanan kedua belum mendapatkan kabar itu. Mengetahui itu, Alex menawarkan diri untuk menyampaikan kabar tersebut kepada pasukan Letnan Alyoskin. Setelah itu, Alex segera menuju ke garis pertahanan kedua. Namun bersamaan dengan itu, pasukan Letnan Alyoskin terus diserang oleh pasukan Jerman dan dalam pertempuran itu, Dimitri pun tertembak. Masya yang melihat Dimitri tertembak langsung menghampirinya. Sesampai di sana, Alex sudah melihat Dimitri sudah sekarat dan tidak lama kemudian Dimitri pun tewas. Knowledge was our greatest until a mysterious fog came erasing science. Setelah itu, Alex memberitahu Letnan Alyoskin kalau mereka semua diperintahkan untuk mundur. Namun Letnan menolak dan masih berjuang melawan para pasukan Nazi Jerman sampai mati. Mendengar itu, Alex pun memutuskan untuk ikut bertempur bersama Letnan Alyoskin. Alex, Masya, dan Letnan menembaki tank dan pasukan Jerman dari dalam pos pertahanan. Namun tidak lama kemudian, Masya tertembak. Bersamaan dengan itu, beberapa granat dari pasukan Jerman juga berhasil masuk ke dalam pos pertahanan mereka. Walaupun kematian sudah di depan mata, Alex masih menyempatkan untuk menembak tank Nazi yang berada di depan mereka. Weh, penembaknya. Tembak di situ, Cok. Alex, Masya, dan Letnan Alyoskin akhirnya tewas dalam ledakan itu. Dari beberapa pertempuran yang berlangsung, Uni Soviet berhasil menghancurkan banyak persenjataan Nazi Jerman. Film ini didedikasikan untuk pejuang para prajurit Poldoks dan para perwira yang mempertahankan Moskow di perbatasan Ilyinsky pada Oktober 1941. Dan film ini pun selesai. Wesh. Oke, sampai di sini dulu videonya ya.